Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara semua untuk beribadah secara online bersama dengan kami GBI New Heart. Siapkan hati dan pikiranmu untuk dapat mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu, Saudara dimanapun Anda berada saat ini. Apa kabarnya? Saya yakin dan percaya setiap kita mengalami hal-hal yang luar biasa dari Tuhan, amin. Saat ini Bapak Ibu, kita masuk di ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Mari setiap kita menyiapkan setiap hati kita masing-masing. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya undang setiap Bapak Ibu, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kasih setiamu. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap anugerah-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, kini Tuhan Engkau telah bangkit Tuhan Yesus. Engkau naik Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, saat ini Tuhan, kami mau bawa setiap hati kami Tuhan. Kami mau bawa setiap pujian penyembahan kami Tuhan Yesus. Karena kami yakin dan percaya hanya nama Tuhan yang layak untuk kami puji. Hanya nama Tuhan yang layak untuk kami sembah Tuhan Yesus. Kuduskan setiap kami Tuhan. Lawat setiap kami siang hari ini Tuhan Yesus. Beracara atas ibadah kami ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebab hanya Kau Tuhan yang layak untuk kami sembah. Sebab hanya Kau Tuhan yang layak untuk terima segala hormat dari setiap kami. Layak Engkau Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Katakan aku cinta padamu, aku cinta padamu. Kami rindu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana
Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Engkau layak, Engkau layak. Haleluya. Sebab Engkau Allah yang kudus. Kami sembahkan Tuhan. Kami bawa setiap korban syukur kami. Kami nyatakan Engkau baik Tuhan. Oh, katakan dengan lembut Bapak Ibu. To the King. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan di siang hari ini Tuhan Yesus. Kami mau bawa setiap pujian kami Tuhan. Kami mau nyatakan Engkau Allah yang sungguh baik di dalam setiap hidup kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan telah dipilih oleh-Mu Tuhan menjadi anak-Mu Tuhan Yesus. Siang hari ini Tuhan, kami mau tinggikan Engkau Tuhan Yesus. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Katakan nyanyi pujian bagi-Mu. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Katakan tiada seperti Engkau, tiada seperti Haleluya, haleluya. Benar Tuhan Yesus, tiada Allah lain yang seperti Engkau Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, kami punya Tuhan seperti Yesus. Terima kasih Bapa, jika saat ini Tuhan, kami mau menari-nari, kami mau melompat, kami memuji Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, setiap pujian kami, setiap tari-tarian kami menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya.
Setiap kita percaya bahwa Allah sudah bangkit untuk setiap kita, amin. Dia sudah hidup untuk setiap kita Bapak Ibu, haleluya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Katakan sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Kini Bapak Ibu, kita percaya Yesus lahir untuk setiap kita, mati dan bangkit untuk setiap kita, amin. Jangan malu-malu Bapak Ibu, di rumah goyangkan badanmu. Mari kita puji Tuhan lebih lagi, haleluya. Mari setiap Bapak Ibu goyangkan badanmu. Jangan malu-malu untuk Tuhan. Haleluya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat. Musik memuji Tuhan, haleluya. Mari setiap Bapak Ibu gerakkan badanmu ke kanan dan ke kiri, karena kita bersuka cita Dia sudah bangkit untuk setiap kita. Haleluya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Sang Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia
Haleluya. Sebentar Bapak Ibu, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Sebelum kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, saya undang kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Jika kami tadi sudah memuji Tuhan, kami sudah menari-nari, kami bersorak-sorai, dan kami percaya Tuhan setiap pujian, setiap tari-tarian kami menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Dan jika sebentar Tuhan, kami mau memberikan persembahan kami Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan setiap apapun yang kami berikan di siang hari ini menjadi dupa yang harum untuk-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Meskipun kami tidak tahu Tuhan setiap perjalanan hidup kami, tapi kami yakin dan percaya rancangan Tuhan yang terbaik untuk setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagi-Mu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah terfikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Mari kita angkat pujian ini dari awal Bapak Ibu. Katakan dengan segenap hatimu. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya.
Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan, kami boleh memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus dan kami bangga punya Allah yang seperti Engkau. Dan saatnya Tuhan Yesus kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah kami lebih lagi mengerti makna di balik kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi setiap anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Biar firman-Mu ini benar-benar dapat kami pahami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus bagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Nah, hari ini adalah hari yang penuh sukacita saudaraku. Karena setelah rangkaian berbagai peristiwa atau perayaan yang kita rayakan beberapa bulan yang lalu, yaitu hari Jumat Agung, hari Paskah atau hari kebangkitan Tuhan Yesus, dan hari ini kita sama-sama merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah saudara, ada beberapa hal yang akan saya jabarkan mengenai kenaikan Tuhan Yesus ini. Saya yakin sebenarnya Bapak Ibu sudah sering kali mendengar tentang khotbah ini, tetapi saya percaya bahwa setiap tahun kita akan kembali diingatkan tentang makna kenaikan Tuhan Yesus ini, supaya iman kita semua tetap teguh di dalam Tuhan dan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Nah saudara, poin yang pertama, mengapa Tuhan Yesus harus naik ke surga? Yang pertama adalah karena Tuhan Yesus bukan berasal dari bumi. Tuhan Yesus berasal dari surga. Ya, sesederhana itu saudara. Tetapi walaupun kelihatannya sesederhana itu, ternyata saudara, fakta bahwa Tuhan Yesus berasal dari surga itu memberikan kepastian bagi saudara dan saya sebagai orang-orang percaya. Karena di luar Kristus, surga bukanlah sebuah kepastian. Iya kan? Kita lihat sama-sama saudaraku ayatnya di dalam Yohanes 16 ayat yang kelima. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Lalu di ayat Yohanes 14 ayat 28 dikatakan, kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Nah saudara, Tuhan Yesus sudah mengatakan kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke surga. Dia katakan bahwa dia akan pergi kepada Bapa yang telah mengutus dia. Ya, dan kepergian dia ke surga karena memang dia berasal dari surga. Dia datang ke bumi untuk menjadi sama seperti manusia dengan satu misi, yaitu untuk menyelamatkan saudara dan saya. Itu pasti kita semua sudah tahu. Nah setelah tugasnya sudah selesai saudara, setelah apa yang dia lakukan misinya sudah selesai, maka dia harus kembali kepada rumahnya yang semula, yaitu di surga saudara. Jadi yang pertama, kenaikan Tuhan Yesus berarti karena dia bukan berasal dari bumi atau karena Yesus berasal dari surga. Dan tadi dikatakan bahwa aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Ini adalah sebuah berita baik bagi saudara dan saya. Bahwa Yesus pergi hanya untuk sementara saudara. Maksudnya begini, Yesus pergi dan dia akan kembali untuk menjemput kita di awan kemuliaannya. Akan ada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali saudara. Nah, persoalannya sekarang adalah kalau Tuhan Yesus memberikan kepastian bagi saudara dan saya bahwa dia akan datang kembali, bahwa dia pergi dan akan datang kembali untuk menjemput saudara dan saya. Siapkah kita ketika hari kedatangannya tiba? Ini penting saudara. Kenaikan Tuhan Yesus mengingatkan kita kembali untuk mempersiapkan diri kita kelak ketika Tuhan Yesus menjemput kita, ketika Tuhan Yesus datang kembali. Nah, mempersiapkan diri setiap hari, saudara. Karena kita tidak pernah tahu kapan Yesus akan datang kembali menjemput kita. Hanya Bapa di surga yang tahu kapan waktunya. Firman-Nya katakan bahwa dia datang seperti pencuri di waktu malam. Ya, yang paling penting adalah kita sendiri yang mempersiapkan hati kita, mempersiapkan hidup kita, agar kapanpun waktunya tiba, kita kedapatan tak bercacat dan tak bercela di hadapan Tuhan.
Saudara ya, dan di ayat di dalam firman Tuhan juga dikatakan bahwa kita harus seperti 5 gadis yang bijaksana, di mana pelitanya tetap menyala, saudara, yang menyambut ketika menyambut mempelainya datang. Dan untuk lebih lanjut lagi, saudara, mungkin di beberapa waktu yang akan datang saya akan menyampaikan firman Tuhan lebih dalam lagi tentang 5 gadis yang bijaksana ini. Tetapi saat ini yang mau saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu Saudara semua, persiapkanlah dirimu. Karena kenaikan Tuhan Yesus, dia naik ke surga, dia berasal dari surga, dan dia akan datang kembali menjemput kita di awan kemuliaannya. Ini adalah poin yang pertama, saudara. Nah, berikutnya adalah poin yang kedua. Poin yang kedua, Yesus naik ke surga karena tugasnya di bumi sudah selesai, saudara. Dia sudah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diberikan Bapa kepadanya. Ya, kita tahu semua bahwa Bapa yang telah mengutus Tuhan Yesus untuk datang ke dunia, bukan hanya untuk menyelamatkan saudara dan saya, tetapi untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang Bapa percayakan, dan terutama saudara untuk menjadi teladan bagi saudara dan saya. Di dalam Yohanes 4 ayat 34, Yesus katakan, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara, kita tahu semua bahwa Yesus datang ke dunia untuk melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya. Ada begitu banyak pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan selama dia ada di dunia. Ada begitu banyak mujizat-mujizat yang dia kerjakan, saudara. Banyak sekali. Saudara bisa membacanya di dalam Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, saudara. Ada orang buta yang disembuhkan dapat melihat kembali. Ada orang yang lumpuh dapat berjalan. Ada orang yang sudah mati beberapa hari akhirnya dibangkitkan oleh Yesus. Banyak sekali, saudara. Bahkan ada pengajaran-pengajaran yang Yesus katakan ketika itu, saudara. Sehingga membuat orang-orang Yahudi pada masa itu terkaget-kaget dan terkagum-kagum, saudara. Dan banyak juga di antara mereka yang tidak percaya akan pengajaran-pengajaran Yesus. Tapi kita bersyukur bahwa apa yang Yesus telah lakukan selama dia di dunia, semuanya tertulis di dalam Alkitab, sehingga meskipun kita tidak melihat, meskipun kita tidak pernah mendengarnya secara langsung, tetapi kita dapat percaya. Kita percaya kepada Kristus bahwa dia yang telah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Bapa percayakan kepada dia ketika itu, saudara. Luar biasa. Kita adalah orang-orang yang berbangga hati, atau kita adalah orang-orang yang sangat bersyukur, saudara, seharusnya. Mengapa? Karena meskipun kita tidak pernah melihat, kita telah dipilih Tuhan untuk percaya kepada Dia. Karena tidak semua orang percaya kepada Tuhan. Bahkan orang-orang yang ada di saat itu, saudara, mereka tidak percaya bahwa Yesus telah diutus ke dunia untuk menjalankan sebuah tugas yang Bapa percayakan kepada Dia. Nah, saudaraku, di dalam Yohanes 14, saudara, dikatakan di ayat yang ke-10, saudara, dikatakan, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Lalu di ayat yang ke-11 dikatakan, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Jadi saudara, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Percayalah bahwa Yesus telah datang ke dunia. Percayalah bahwa pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan untuk menunjukkan kepada kita bahwa Dia benar sungguh ada. Dia adalah Allah yang nyata, kuasanya luar biasa, bahwa Kristus telah menjalankan misinya, telah menyelesaikan tugasnya selama Dia ada di dunia ini. Jadi poin yang kedua, saudaraku, Yesus naik ke surga karena tugasnya di bumi telah selesai. Karena dia telah menyelesaikan setiap kehendak Bapa dan pekerjaan-pekerjaan Bapa yang telah mengutus dia. Berikutnya, saudaraku, poin yang ketiga.
Poin yang ketiga, kita sama-sama melihat dari ayat Yohanes 14 ayat 1 sampai 3, lalu loncat lagi di ayat yang ke-6. Yohanes 14 ayat pertama, saya akan bacakan buat kita semua. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, luar biasa. Kita punya Tuhan yang bukan hanya memikirkan kita ketika kita hidup selama di dunia. Bahkan Tuhan Yesus memikirkan ketika kelak kita harus kembali pulang kepadanya. Saudara, poin yang ketiga adalah Tuhan Yesus naik ke surga, atau kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah untuk menyediakan rumah bagi kita. Luar biasa bukan? Jadi saudaraku, kalau mungkin di bumi ini atau selama di dunia kita belum punya rumah sendiri, gak ada masalah saudara. Yang penting Tuhan masih menyediakan tempat di mana kita masih bisa tinggal, kita masih bisa bernaung, kita masih bisa istirahat, tidur dan melakukan hal yang sehari-hari kita lakukan saudara. Kita masih punya tempat kita berlindung dari panas dan hujan. Itu yang paling penting saudara. Jadi kita tidak perlu membandingkan diri kita dengan orang-orang yang punya rumah atau orang-orang yang punya rumah lebih besar, lebih mewah daripada kita. Tapi kita tetap mengucap syukur karena apa saudara? Karena orang-orang yang punya rumah di dunia, semegah apapun rumah mereka, belum tentu mereka punya rumah di surga kalau mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Amin saudara. Jadi ini berita baik buat kita saudara. Karena kehidupan kita di dunia adalah hidup yang sementara. Tetapi kita patut bersyukur. Kita mulai sekarang, kita mulai membayangkan bagaimana rumah kita kelak di surga. Karena Tuhan katakan bahwa Dia telah menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Rumah, sebuah tempat tinggal saudara. Dan saya yakin dan percaya bahwa di surga rumah kita kelak adalah rumah yang mewah. Ya, karena surga penuh dengan segala keindahannya. Surga tidak bisa kita bayangkan saudara. Karena tidak ada di dunia. Jadi kalau ada orang-orang yang mengatakan bahwa seperti surga yang ada di dunia, menurut saya itu tidak mungkin gitu. Kenapa? Karena surga adalah surga. Surga tidak dapat dibandingkan dengan dunia ini, saudara. Nah, saudara, kalau kita tahu bahwa kita telah punya rumah di surga, berarti saudara, respon kita adalah kita harus mau melakukan apapun yang Kristus percayakan kepada kita. Atau apapun yang Yesus minta untuk kita lakukan. Mengapa? Karena Yesus sudah berikan segalanya. Dia bukan hanya memberikan nyawanya bagi saudara dan saya di atas kayu salib. Bahkan Dia sangat memperhatikan kita saudara. Dia sudah menyediakan rumah bagi kita. Karena kasihnya Dia ingin tinggal bersama-sama dengan Dia, ingin kita tinggal bersama-sama dengan Dia. Tadi dikatakan bahwa supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Luar biasa saudara, tidak ada Tuhan yang luar biasa kasihnya seperti Bapa kepada kita anak-anaknya, bukan? Nah, oleh sebab itu saudaraku, lalu di ayat yang ke-6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Surga menjadi kepastian buat saudara dan saya. Itu semua kita sudah tahu. Dan itu semua harus benar-benar kita yakini supaya tidak satu kali pun kita melepaskan Yesus dari kehidupan kita. Supaya tidak satu kali pun kita menolak Yesus atau menggantikan Yesus dengan hal yang lain, saudaraku. Karena Yesus katakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Saudara, jadi saudaraku, Yesus adalah satu-satunya jalan. Tidak ada jalan lain di mana kita dapat bertemu dengan Bapa di surga. Satu-satunya jalan hanyalah melalui Tuhan Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama pun yang dapat menyelamatkan kita
selain nama Yesus Kristus. Dan dikatakan bahwa akulah kebenaran. Dia adalah kebenaran di mana dia telah mengajarkan kebenaran-kebenaran selama dia ada di dunia ini. Dan semuanya tertulis di dalam Alkitab. Dan dikatakan di dalam firman-Nya bahwa di mana ada kebenaran, di situ ada kemerdekaan, saudara. Kita telah dimerdekakan dari dosa. Kita yang tadinya adalah hamba dosa menjadi hamba kebenaran, sehingga kita dapat kembali pulang ke surga bersama-sama dengan Dia. Tinggal di rumah yang telah Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Dan dikatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup, saudara. Hidup di sini bukan hanya hidup yang Dia berikan ketika kita berada di dunia ini, saudara. Tetapi yang paling penting, hidup di sini adalah hidup selama-lamanya. Bukankah hanya Yesus yang memiliki kehidupan selama-lamanya? Mungkin orang berkata bahwa Dia mati di atas kayu salib, kita tidak perlu pedulikan hal-hal yang seperti itu, karena kita sangat yakin dan percaya bahwa Yesus meskipun Dia telah mati di atas kayu salib, Dia telah bangkit di hari yang ketiga dan Dia naik ke surga. Hari ini kita sama-sama merayakannya, saudara. Kita harus yakin akan hal itu, saudara, sehingga kita tidak terombang-ambing atau terpengaruh akan ajaran-ajaran atau akan omongan-omongan orang yang tidak percaya akan hal itu, saudara. Nah, saudaraku, kembali lagi bahwa kenaikan Yesus ke surga menunjukkan atau membuktikan bahwa benar sungguh Dia adalah anak Allah yang hidup. Kematiannya sama sekali tidak mengubah dirinya. Kematiannya tidak sama sekali membuat Dia menjadi seseorang yang tidak berkuasa, saudara. Tetapi sebaliknya, justru kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga membuktikan dan menunjukkan bahwa Dia Allah yang luar biasa. Kuasanya dahsyat dan tidak tertandingi oleh Allah-Allah lain di dunia ini, saudara. Nah, saudaraku, itu adalah poin yang ketiga, di mana kenaikan Tuhan Yesus ke surga untuk menyediakan rumah bagi saudara dan saya. Nah, berikutnya, saudara, yang keempat, kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah supaya Roh Kudus dapat menyertai kita selama-lamanya. Kita sama-sama lihat ayatnya di dalam Yohanes 14, ayat yang ke-16 dan 18, sampai 18 maksud saya. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Lalu berikutnya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Jadi saudaraku, tidak berhenti kasih Tuhan sama kita, saudara. Dia naik ke surga, tetapi Dia tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Dia tidak meninggalkan saudara dan saya sendirian. Dia berikan kita Roh Kudus. Dia berikan kita Roh Tuhan untuk berdiam di dalam diri kita selama-lamanya. Luar biasa kan, saudara? Perbedaan Roh Kudus atau Roh Allah di zaman Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah, kalau di zaman Perjanjian Lama, yang dihinggapi atau yang disertai oleh Roh Allah adalah hanya mereka yang dipilih atau diutus untuk melakukan pekerjaan Tuhan, yaitu para nabi-nabi, ya, di mana mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Lalu juga raja, pada saat itu kita tahu Raja Daud juga adalah seorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus gitu. Jadi luar biasa gitu ya di zaman Perjanjian Baru ini, saudara. Zaman kasih karunia di mana anugerah Tuhan luar biasa kita rasakan, saudara. Di mana Roh Kudus, yaitu Roh Allah yang hidup, berdiam menyertai saudara dan saya selama-lamanya. Ya, kita telah disertai oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus berdiam di dalam diri kita. Firman-Nya katakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, tubuhmu adalah bait Allah, bait Roh Kudus, di mana Roh Kudus berdiam di dalam tubuh kita, saudara, di dalam hati kita. Nah, kalau kita sadar akan hal ini, saudara, maka kita tidak akan pernah merasa sendirian
selama kita ada di dunia ini. Karena Roh Kudus adalah roh penolong yang akan senantiasa menolong saudara dan saya. Dan dia bukan hanya akan menolong kita, saudara. Ada banyak hal yang Roh Kudus kerjakan dalam hidup kita kalau memang kita benar-benar mau dipimpin oleh Roh Allah selama kita hidup di dunia. Kalau hidup kita mau dipimpin oleh Roh dan bukan lagi menuruti apa keinginan daging. Nah, berikutnya saudara dikatakan di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-7, saudara. Dikatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi Roh Kudus bukan hanya roh penolong. Roh Kudus bukan hanya roh yang akan memimpin kita, saudaraku. Dia juga adalah roh yang akan menghibur kita, saudara. Akan menghibur kita ketika kita sedang bersedih, ketika kita sedang berduka. Roh Kuduslah yang akan menghibur saudara dan saya dan memberikan sukacita yang sejati di dalam hati kita, saudara. Ya. Dan berikutnya saudara, di ayat selanjutnya saudara bisa membaca di dalam Yohanes 16 ya. Saudara bisa baca full ayat 7 sampai 14 maksud saya. Di sana saudara bisa melihat bahwa Roh Kudus mempunyai fungsi yang luar biasa, saudara. Kuasanya luar biasa, saudara. Dikatakan bahwa ketika Roh Kudus berdiam di dalam diri kita, dia akan menginsafkan dunia ini akan dosa. Ya, dan dia juga akan mengajarkan kepada kita kebenaran-kebenarannya, saudara. Dia akan mengingatkan kita kembali akan kebenaran-kebenaran dan dia akan memampukan kita untuk melakukan kebenaran-kebenaran tersebut, saudaraku. Ya, karena dia adalah roh kebenaran itu sendiri. Dan dia yang akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Ini penting, saudara. Tuhan Yesus tahu betul bahwa sebagai manusia kita masih ada dagingnya, saudara. Sebagai manusia biasa kita terbatas. Kita tidak mampu. Karena apa? Karena natur dosa yang ada dalam diri kita dari Adam dan Hawa dulu, saudara. Ketika manusia jatuh dalam dosa. Nah, karena natur dosa tersebut, itulah sebabnya Tuhan mengutus Roh Kudus berdiam di dalam diri kita supaya senantiasa menguatkan kita dan memampukan kita untuk tidak lagi hidup di dalam dosa tetapi hidup di dalam kebenaran-kebenarannya. Dan setelah itu apalagi, saudara? Ada banyak hal yang Roh Kudus kerjakan, saudara. Nah, untuk lebih saudara, untuk dapat hidup dengan pimpinan Roh Kudus yang berdiam di dalam diri kita, saudara, kita jangan pernah padamkan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Mungkin ada pertanyaan, bagaimana caranya kita memadamkan? Ketika kita tidak hidup di dalam kebenarannya Tuhan, ketika kita tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus, ketika kita tidak mau dengar-dengaran apa kata Roh dalam diri kita, ketika kita hanya mau hidup menurut daging, ketika kita hanya mau melakukan kesenangan-kesenangan yang dunia tawarkan kepada kita, saudara, maka lambat laun tanpa kita sadari, Roh Kudus Roh Kudus padam. Nah, jangan sampai, saudara, Roh Kudus padam. Nah, mulai saat ini, mulai bangkitkan roh yang ada padamu, agar kembali menyala-nyala, agar kita kembali menghidupi hidup yang sesungguhnya, saudara. Karena seseorang atau orang percaya tanpa ada Roh Kudus yang berdiam di dalamnya atau tanpa pimpinan Roh Kudus, mereka tidak mungkin dapat melakukan apa yang Kristus ajarkan. Mereka tidak akan mungkin mampu, saudaraku. Karena Roh Kudus bukan roh yang biasa-biasa saja gitu loh, saudara. Tapi Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri, Roh yang maha kuasa, Roh yang luar biasa. Saya agak heran juga, saudara ya, kalau misalnya ada orang-orang Kristen yang tidak percaya akan kuasa Roh Kudus. Mereka hanya sekedar membaca, oh iya ada yang namanya Roh Kudus. Tapi mereka tidak benar-benar meyakini bahwa Roh Kudus itu diam di dalam diri kita semua. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ini penting, saudara. Dan buat saudara dan saya, 10 hari lagi kita akan sama-sama merayakan hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Saudara akan melihat nanti kurang lebih, kalau saya tidak salah,
itu tanggal 23 Mei ya, kalau saya tidak salah. Jadi hari ini kan 13 Mei, 10 hari lagi ya. 23 Mei kita akan sama-sama merayakan hari Pentakosta, saudara. Siapkan hatimu, siapkan benar-benar hidupmu untuk benar-benar menerima pencurahan Roh Kudus, saudara. Agar apa? Supaya kita tetap kuat dan teguh berdiri bersama dengan Tuhan. Karena kita tahu semua, saudaraku, bahwa zaman ini adalah zaman yang semakin hari bukan semakin baik. Dunia bukan semakin baik, tapi dunia semakin jahat. Ada begitu banyak masalah, ada begitu banyak hal-hal yang luar biasa yang terjadi di dunia ini, saudara. Nah, kalau kita tidak punya Roh Kudus di dalam diri kita, maka kita tidak akan mampu melakukan banyak hal. Ya, maka kita tidak akan mampu. Kita akan menjadi orang-orang yang mudah stres, mudah depresi, bahkan mungkin kita tidak mau lagi hidup di dunia ini, saudara. Tetapi sebaliknya, saudara akan melihat ketika ada Roh Kudus berdiam di dalam dirimu, ketika Roh Kudus menyala di dalam dirimu, ketika engkau benar-benar mau dipimpin oleh Roh Kudus, engkau akan melihat, engkau akan dituntun dengan begitu lembut, dengan begitu indah. Kalau engkau mau dengar-dengaran, mau taat sepenuhnya dengan apa yang Roh Kudus katakan kepadamu, kau akan melihat bahwa hidupmu akan semakin diubahkan, semakin hari semakin diubahkan, saudara. Dan kau tidak lagi menjadi engkau yang seperti saat ini. Tapi orang lain akan melihat bahwa ada perubahan yang sungguh di dalam hidupmu. Dan yang paling penting, Roh Kudus yang berdiam di dalam diri saudara dan saya akan membuat kita dapat menghasilkan yang namanya buah roh, yaitu 9 buah roh. Yang seringkali saya khotbahkan saudara di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Bahkan lebih daripada itu, Roh Kudus yang berdiam di dalam diri kita juga memampukan kita. Firman-Nya katakan bahwa biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Dan melayani Tuhan di sini melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan bukan dengan kemampuan atau kekuatan kita sendiri, saudara. Tetapi sebaliknya, Roh Kudus yang berdiam di dalam diri kita, maka kita akan memperoleh yang namanya karunia-karunia roh, saudara. Ada banyak karunia-karunia roh. Di lain kesempatan saya akan sampaikan khotbah tentang karunia roh tersebut, saudara. Di mana ada yang namanya karunia iman, karunia hikmat, karunia pengetahuan, ada karunia berbahasa roh, menafsirkan bahasa roh, karunia membedakan roh gitu. Ada banyak karunia yang Tuhan berikan kepada kita, orang-orang percaya, untuk memperlengkapi kita dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, saudara. Jadi karunia Roh Kudus yang ada di dalam diri saudara dan saya, apapun itu, kembangkan itu untuk melayani Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Meskipun mungkin kita baru punya satu karunia, gak masalah, saudara. Yang penting kita belajar untuk menjadi hamba-hamba yang baik. Saudara, luar biasa ya. Kenaikan Tuhan Yesus tidak meninggalkan saudara dan saya sendiri ya. Dia memberikan roh penolong bagi saudara dan saya. Dia memberikan Roh Kudus, roh yang luar biasa, yang mau berdiam di dalam kita, saudara. Ini luar biasa. Karenanya, saudara, kenaikan Yesus mengingatkan kita kembali agar kita mau benar-benar hidup dipimpin oleh roh. Tidak lagi menuruti apa keinginan daging. Saya simpulkan khotbah saya pada saat ini, saudara. Kenaikan Tuhan Yesus membuktikan bahwa dia bukan berasal dari dunia. Kenaikan Tuhan Yesus membuktikan bahwa dia berasal dari surga. Kenaikan Tuhan Yesus menunjukkan bahwa tugasnya di bumi telah selesai. Dia telah selesai melakukan kehendak Bapa, melakukan pekerjaan-pekerjaannya dari Bapa di surga yang telah mengutus dia. Kenaikan Tuhan Yesus juga membuat kita, saudara, memberikan kepastian kepada kita bahwa kita memiliki rumah di kerajaan surga, bahwa kita akan berdiam bersama-sama dengan dia kelak, hidup kekal selama-lamanya. Dan yang terakhir, kenaikan Tuhan Yesus membuat Roh Kudus dapat berdiam di dalam diri kita selama-lamanya, memampukan kita menjalani hari-hari kita bersama dengan Yesus. Saudaraku, saya terbatas menyampaikan firman Tuhan ini, tapi saya percaya ada Roh Kudus yang senantiasa mengajarkan kepada kita, mengingatkan kita kembali akan firman Tuhan, akan kebenaran-kebenaran yang telah kita dengar selama ini.
Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Kami sungguh bangga punya Yesus yang seperti Engkau. Kami sungguh bangga punya Tuhan yang seperti Engkau Bapa, di mana Engkau telah mati di kayu salib, Engkau telah bangkit dari maut, Engkau telah naik ke surga dan telah menyediakan rumah bagi kami. Engkau telah memberikan Roh Kudus, Roh yang luar biasa untuk dapat memimpin kami, agar kami dapat mampu untuk melakukan setiap kebenaran-kebenaran firman-Mu selama kami hidup di dunia ini. Roh Kudus tetaplah memimpin kami, mengajar kami, menghibur kami sampai dengan akhir hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah yang hidup. Aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu Bapa. Mampukan mereka juga Tuhan Yesus menjalani hari-hari ini Bapa. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Tapi aku percaya bahwa Engkau Tuhan yang akan tetap menguatkan kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus setiap kami yang sedang lemah Tuhan kuatkan. Setiap kami yang sedang sedih Engkau hiburkan Bapa. Kami yang bersusah hati juga Engkau hiburkan. Buat saudara-saudara kami yang sedang terbaring sakit di rumah sakit maupun di ruang ICU, Tuhan Yesus sembuhkan. Tuhan Yesus lawat di dalam nama Yesus, pulihkan mereka di tempat pembaringan mereka Tuhan. Aku percaya kuasa-Mu Tuhan Yesus luar biasa yang sanggup untuk menyembuhkan dan memulihkan anak-anak-Mu. Tuhan, mereka yang berdoa untuk perekonomian mereka, untuk apa yang mereka butuhkan Tuhan. Mereka yang butuh pekerjaan, Tuhan Yesus berikan pekerjaan yang terbaik. Mereka yang sedang bekerja, yang berusaha, Tuhan buat berhasil dalam nama Yesus. Buat tangan mereka, pekerjaan-pekerjaan tangan mereka, Tuhan berikan hikmat bagi mereka, mampukan mereka. Keluarga-keluarga kami juga Tuhan Yesus memberkati. Setiap keluarga-keluarga Kristen dapat saling mengasihi, saling menghormati, saling memperhatikan satu sama lain, suami istri, anak-anak, orang tua kepada anak. Tuhan Yesus juga agar kami sebagai orang tua dapat memimpin dan mendidik anak-anak kami Bapa menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Berkati juga orang tua kami Bapa di hari tua mereka. Tuhan Yesus berikan kesehatan, panjang umur, kekuatan, dan kebahagiaan bagi mereka semua. Dan Tuhan Yesus kami berdoa juga untuk anak-anak kami yang sedang menghadapi ujian. Tuhan Yesus, belajaran mereka Tuhan, Engkau memberkati, jauhkan dari segala pergaulan yang buruk dalam nama Yesus. Dan kami berdoa juga untuk setiap anak-anak-Mu dalam setiap pergumulan, permasalahan hidup yang sedang mereka hadapi. Tuhan Yesus, dengar seruan dan permohonan doa anak-anak-Mu Bapa. Aku percaya Tuhan bahwa tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong anak-anak-Mu. Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar setiap seruan dan doa anak-anak-Mu Tuhan. Aku percaya Bapa bahwa pertolongan-Mu tepat pada waktunya dan indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau memberkati bangsa ini Bapa. Memberkati Bapak Jokowi beserta dengan wakil serta para menteri Tuhan, jajaran pemerintahan, DPR, MPR, dan semuanya Bapa. Berikan roh takut akan Tuhan bagi mereka semua, agar dapat melaksanakan tugas mereka dengan baik demi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kami juga berdoa untuk gereja kami, GBI New Heart, hamba-Mu sebagai gembala, dengan keluarga kami, juga wakil gembala kami, beserta dengan para pengerja-pengerja kami. Tuhan Yesus memberkati, agar setiap kali kami melayani Tuhan, setiap kali kami melayani pekerjaan Tuhan, kami melayani dengan hati yang mengasihi-Mu Tuhan. Kami memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus melalui gereja ini Bapa. Biarlah gereja ini Tuhan Yesus senantiasa melakukan setiap apa yang Engkau kehendaki dan apa yang Engkau mau kami lakukan, agar kemuliaan Tuhan semakin nyata melalui gereja ini Tuhan. Memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada yang menyaksikan dan menonton YouTube ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan akhirnya kami memberkati juga hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan pada hari ini. Engkau mampukan mereka agar kabar Injil dapat diberitakan Tuhan, bukan hanya di kota-kota besar, bahkan di desa, bahkan sampai di pelosok di dunia manapun. Tuhan Yesus berikan kemampuan bagi mereka. Roh Kudus, kuasa-Mu dinyatakan melalui hamba-hamba-Mu ini. Akhirnya Tuhan, aku serahkan hidup anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu Bapa. Aku serahkan mereka semua Bapa. Jaga, lindungi mereka. Aku percaya penyertaan Tuhan yang sempurna menjadi bagian kami, anak-anak-Mu. Dan akhirnya berkati anak-anak-Mu Tuhan Yesus.
Kiranya berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus, menyertai saudara dan saya mulai saat ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus menjemput kita di awan kemuliaan-Nya. Amin. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Baik Bapak Ibu, ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah mengikuti ibadah pada hari ini. Kami kembali mengundang Bapak Ibu Saudara semuanya untuk mengikuti ibadah pada minggu depan jam 10 hanya di channel YouTube GBI New Heart. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.